Alhamdulillah dipanggil Ustadz saya. Amin, amin, amin. Ya, apa namanya, masih belum berani dipanggil Ustadz saya. Ini aja disuruh disuruh tausiah ngawakilin Bang Haji. Aduh, mules buat saya. Iya, apa namanya, sampai tadi pagi itu saya masih komunikasi dengan Bang Haji. Katanya Bang Haji udah sehat, alhamdulillah, beban saya berkurang, kan gitu ya. Pas saya tanya, Bang Haji bisa hadir nggak jawab. Sampai kita berangkat, tahu dari orang, tahunya dari Buledi, katanya nggak bisa datang. Ya itulah Bang Haji yang mungkin ngasih kesempatan saya, disuruh saya bisa seperti dia biar bisa ngomong gitu, biar bisa ceramah. Ya udah, saya tadi ngomong sama apa aja, jadi udah pasang naik apa aja, udah apa aja udah. Pokoknya yang penting ada isinya. Di halal bihalal ini kita komplit, yang ada ngajinya, ada salih tilawahnya, ada tausiahnya, dan ada yang lain-lainnya. Mudah-mudahan berkah buat kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh ibu hampir telat saya bu ngucapin salamnya tuh saking gugunya saya. Ya apa namanya, saya kemarin sempat ke Bang Haji. Bang Haji, kira-kira kalau Bang Haji berhalangan apa yang harus saya sampaikan? Kata Bang Haji, sunah-sunah aja yang setelah kita melaksanakan ibadah selama 1 bulan penuh, selanjutnya harus bagaimana kan gitu ya. Yang berkaitan tentunya dengan halal bihalal. Ya sebetulnya sih bukan halal bihalal, tapi halal bihalal ya. Menghalalkan apa yang ada di kita, terutama kita secara 1 bulan penuh telah melakukan ibadah puasa. Ya puasa itu kan menjadikan kita lebih bersih lagi, kan seperti itu ya. Setelah selesai kita melaksanakan ibadah puasa, kan kata Kiai begitu, ya seperti bayi yang baru lahir. Masya Allah. Yang mudah-mudahan dengan minal aidin wal faizin kita, ya tadi sama ibu yang mewakili keluarga Ibu Leni juga tadi sudah disampaikan ya, siamana wa siamakum kan gitu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan Allah ridho, sebulan penuh kita puasa, pahalanya gede. La'alakum tatakun, katanya kan begitu ya. Kan ayatnya itu bunyinya kan itu, belakangnya itu la'alakum tatakun. Apa? Untuk menuju kita menjadi seorang yang takwa. Gitu ya. Apa sih artinya takwa? Takwa itu kan definisinya itu menjauhi apa yang Allah larang, melaksanakan apa yang Allah perintah, baru dibilang takwa. Ya, kalau kayak saya mah belum. Ya, sholat masih belum kadang-kadang tar dulu kelupaan. Ya, saya begitu Pak, yang lain kayaknya kan begitu ya. Iya, mudah-mudahan enggak. Ya, mudah-mudahan jamaah hidayah ini selalu yang terbaik ya, yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian seperti yang diamanahkan saya sama Bang Haji, tentunya biasanya kan kalau habis Syawal itu ya, hari pertama dan kedua itu kan kalau kita puasa haram ya, nggak boleh karena masih hari tasrik ya, nggak boleh, dilarang untuk berpuasa Syawal. Hari ketiga mangga silakan ya, 6 hari berturut-turut yang bagusnya kan begitu. Atau kalau nggak sempet mau 2-2 ke, mau 1-1 ke, ya yang penting di 1 bulan penuh bisa melaksanakan 6 kali atau 6 hari kita berpuasa. Untuk apa sih? Untuk mempertebal lagi iman kita ya, kan gitu ya. Kalau kita ini kalau udah mau ditinggalkan bulan Ramadan itu kan, kalau orang yang bertakwa sedih. Belum tentu tahun depan
kita bisa berjumpa lagi. Kita nggak tahu, mungkin setelah pulang dari sini kita diambil nyawa kita nggak ada yang tahu. Tapi jaminan dari Rasulullah kan begitu. Apabila kita pulang dari majlis taklim atau tempat-tempat yang baik, kita akan dijamin Rasulullah itu masuk surga. Ya, siapa yang nggak pengen masuk surga? Ya kalau masalah meninggal mah urusan Allah. Ya, biar bumpong ngumpet di ujung, kalau kata Allah mati aja. Iya, apalagi kayak wahyu gitu. Ya, di pojokan kalau kata Allah mati ya mati gitu. Ya, jadi kita nggak bisa ngumpet. Kemanapun kita ngumpet pasti dikejar. Ada lagunya tuh, lagu masih cuma saya nggak hafal gitu. Ya. Nah, itu ada yang belum hafal besok. Jadi seperti itu ya. Apa kelanjutan dari pada saat kita setelah Ramadan? Ya, kalau kata saya tuh kemarin sedih tuh melihat ada satu share ya dari siapa lupa saya. Jadi Ramadan itu berbicara. Ya, kalau Ramadan yang pertama, jangan tinggalkan aku, kata dia gitu. Ya, pada saat kita bisa Ramadan itu kan ibadah kita kencang, ya itu maksudnya gitu. Jangan tinggalin sholatnya, ngajinya, ya apapun yang dilakukan di bulan Ramadan, sekecil apapun itu kan menjadi pahala yang besar, dan bukan besarnya besar sekali, ya. Dan itu tidak akan menjadikan sia-sia buat kita. Ya kalau kata Abdul masih ACB, ya kan? Ya, jadi itu yang mengaji amanahkan saya sampai ini. Setelah itu apa yang perlu disampaikan, baru kita menuju ke halal bil halal ya. Setelah semuanya berjalan dengan baik, terus kelanjutan ibadah kita juga baik ya. Kemudian juga setelah lebaran kita halal bil halal, mensucikan diri dari dosa, dari kesalahan ya, terutama saya yang sering ngebimbing bukan yang guru, tapi ngebimbing teman-teman pada saat guru kan hadir ya, ngebimbing dalam artian ngebimbing yang baik-baik ya. Mungkin saya kalau ngomong kasar, saya kalau ngomong itu nggak dipikir-pikir, karena kalau saya itu apa yang dikatakan untuk kebaikan saya bukan nggak mau, masih belajar menghindari jadi orang yang munafik. Kenapa? Kalau saya ngomong begini, tapi saya masih melakukan, nah itu ya. Jadi kita menghindari itu menjadi orang yang munafik, ya. Jadi apa yang saya sampaikan, apa yang Rasul ajarkan, saya sampaikan walaupun itu pahit. Ya. Berkali-kali saya ngomong, kalau kata istri saya, lu bisanya cuma itu doang, emang bener. Bisa cuma itu ya. Al-haqu walau kana murad, sampaikan walaupun pahit. Ya. Jadi cuma walaupun itu cuma itu-itunya selalu saya sampaikan, karena kebaikan kalau saya sampaikan, misalnya bumpong, saya sampaikan itu bumpong ngikut, gak balik gede bumpong saya ya. Jadi saya dapat pahala ya kalau misalnya yang saya sampaikan itu dijalankan, insya Allah saya juga kebagian pahalanya. Itu niatnya cuma itu aja. Nah terus bersambung lagi ke halal kita. Ayo sama-sama ya. Nanti ini pulang dari sini, sebelum pulang dari sini kan kita salam-salaman ya. Kita bermaaf-maafan. Ya, mungkin kalau yang perempuan bersama perempuan peluk-pelukan kan begitu ya. Yang laki sama perempuan jangan, nggak boleh. Ya kita meleburkan kesalahan kita. Mudah-mudahan Allah ridho, mudah-mudahan kita menjadi orang yang lebih baik lagi kan ya, seperti itu ya. Karena apa? Allah itu ya suka ya, jangan salah. Kita misalnya saya nih benci dengan Pak Haji Dedi ya, saya benci sama Allah ya. Makanya ayo buat semua yang jamaah yang hadir di sini, mari berbaik sangka, jangan berburuk sangka. Karena apa? Kalau kita berburuk sangka, ternyata sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan omongan kita itu salah, dosa besar. Ya hati-hati ya. Makanya kalau mau ngomong
Hati-hati itu dua apalagi orang kompor, itulah iblis itu yang kompor itu. Hati-hati, kiri kanan bertarung antara malaikat dengan iblis. Ya, mana yang menang? Kalau iblis yang menang, iblis tepuk tangan. Kalau malaikat yang menang cuma dicatat doang, tahiyyusnya ini berbuat baik, yang nggak ngomongin orang. Nah, cakap bener enggak? Ya itu, jadi itu aja yang yang kita kejar. Karena tadi yang saya bilang, ya kebetulan dapatnya baru tadi pagi saya tuh kuliah subuh di masjid, kata kiainya ngomong gitu. Kalau kita membenci orang, secara otomatis kita dibenci sama Allah. Karena Allah nggak suka dengan hal yang seperti berkaitan dengan yang tadi dibacakan sama Bu Asmika, Bu Haji Asmika dengan sari tilawahnya sama Ibu Maya. Di situ kan disebutkan kita bersaudara. Ya, jangan terpecah. Ya, hati-hati, terpecah itu tadi. Terpecahnya karena omongannya nggak baik, karena omongan-omongan yang bisikan orang-orang yang nggak baik. Ya, ayo ya sama-sama untuk kebaikan. Bismillah. Apalagi di akidahnya nyambung sama tadi mengucapkan selamat datang buat semua yang sudah hadir di sini. Ya, yang kita berharap bisa bergabung di pengajian Al-Hidayah setiap hari Sabtu habis zuhur ya di aula Cipinang di seberang SDN Tubun. Kita ngajinya nggak perlu pakai ini itu Bu ya, yang penting datang ikhlas ngaji ya, jangan ngomongin orang karena tempat kebaikan kita harus berbuat baik ya, harapannya seperti itu. Nah kembali lagi ya, selamat datang buat teman-teman yang saya tahu Ma'ruyah itu bawa pasukan ya. Ma'ruyah temannya ada berapa, 4 atau 5 orang ya. Saya berharap mudah-mudahan kita bisa bergabung. Nggak perlu bayar Bu, yang ngaji dari nggak perlu pakai apa-apaan ya. Kalau ibu mau sedekah silahkan bawa ya, nggak ada yang perlu disedekahkan. Datang ngaji ikhlas, dapat silaturahim ya, pulang-pulang itu yang namanya bala, yang namanya musibah disingkirkan gitu kalau kita pulang silaturahim. Nah, jadi itu makna daripada halal bihalal itu kan mengkaitkan silaturahim. Kalau seandainya nih ada di Al-Hidayah yang pada bertengkar, nggak tahu itu gara-gara laki-laki, ya kan? Apa gara-gara emas berlian, apa gara-gara tanah 1 hektar, saya nggak tahu. Dan pokoknya ada berselisih paham. Nauzubillah min dzalik. Tinggalkan jauh-jauh. Jangan saling menyalahkan. Itu Pak Nur dia yang begini-begini. Yang satu lagi Pak Nur dia yang begini-begini, sombong sana. Udah. Itu iblis dua-duanya, singkirin jauh-jauh. Bismillah, ayo kita berbaik sangka dan jalin silaturahim dengan baik. Itulah tujuan dari halal bihalal ya. Halal bihalal nggak cuma kumpul makan, enggak, tapi pulang dari sini ada yang dipetik ya, ada yang dipetik apa yang dipetik tentunya baik-baik ya. Nah, jadi sebetulnya belum komplit gitu ya. Cuma tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Haji Asmika dan Ibu Maya kan udah tersambungkan tuh. Di situ ada yang artinya itu kita di sini bersaudara ya. Jangan sampai dipecah belah ya. Dan itu sesuai dengan dengan halal bihalal ayatnya. Ayat Al-Hujurat surah Al-Hujurat ayat 10 ya. Jadi pas gitu ya. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa berguna buat kita semua, minimal buat introspeksi pribadi masing-masing untuk mencapai yang lebih baik lagi. Itu harapan saya, harapan kita semua. Hadallahi wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.